Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari saya mengajak saudara kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih Bapa buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan, anugerah, cinta kasih Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan di dalam setiap langkah hidup kami sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini Tuhan. Pada sore hari ini kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap firman-Mu yang boleh kami dengar, biarlah itu yang memberikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan, memberikan kami sukacita, berkat yang luar biasa. Engkau pakai anak-Mu yang terbatas ini, yang penuh kekurangan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah semua berasal dari urapan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami bawa firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar di dalam kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 2. Nanti kita akan lompat-lompat. Kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana peristiwa yang terjadi, peristiwa perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dikatakan ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap sekarang. Ketika Musa mati, tongkat estafet, tongkat kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Sehingga Tuhan berfirman kepada Yosua, bersiap sekarang. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam posisi ini, ketika Tuhan menyuruh, ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, diberikan kepada Yosua untuk memimpin sebuah bangsa yang besar, yang pasti kita melihat bagaimana perasaan Yosua saat itu ketika dia menerima titah dan perintah Tuhan untuk apa? Untuk bersiap sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini dalam bangsa Israel. Pasti Yosua dia merasa kebingungan, dia merasa kaget. Ya. Mungkin dalam hal ini, dalam hatinya dia merasa takut, penuh dengan keraguan. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ketika Tuhan berfirman bersiap sekarang, artinya bahwa Yosua harus membawa sejumlah bangsa yang besar yang sebegitu banyaknya. Yosua mungkin saat itu dia merasa bingung, merasa kaget, merasa ada keraguan dalam dirinya. Kenapa? Karena Yosua memiliki banyak pertanyaan. Bagaimana ia harus memimpin, harus membawa, harus mengarahkan manusia dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda. Apalagi Yosua sudah memahami situasi dan kondisi bangsa Israel seperti apa, Bapak Ibu. Namun kita melihat, apakah Yosua dia lari dari panggilan Tuhan? Tidak. Kita melihat apakah Yosua dia menolak apa yang dititahkan Tuhan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel? Tidak. Yang Yosua lakukan adalah ia tetap menjalani, dia tetap mengikuti apa yang menjadi mandat dan perintah Tuhan buat Yosua. Yosua sekalipun ia dalam keadaan bingung, dia dalam keadaan takut, mungkin dalam hatinya dia ada keraguan, dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia harus membawa bangsa Israel yang sebegitu banyaknya, dengan yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Tetapi apa yang dilakukan Yosua, dia tidak lari dari panggilan Tuhan, tetapi justru
Yosua dia berani dan tidak mundur dalam panggilan Tuhan. Mengapa? Karena kita melihat, bahkan Yosua percaya kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang suruh, Tuhan juga akan mampukan Yosua untuk sanggup melewatinya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Bahkan dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 14, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yohanes berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita. Tuhan sudah memanggil kita untuk apa? Untuk kita melanjutkan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan dalam dunia ini. Kenapa? Karena Yosua, visi dan misinya yang diperintahkan Tuhan, yang dimandatkan Tuhan kepada Yosua adalah meneruskan, melanjutkan visi dan misinya Tuhan untuk apa? Untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menetapkan kita. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan sudah memilih kita, artinya Tuhan sedang merencanakan, Tuhan sedang menyusun, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Untuk apa? Untuk apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Visi dan misi apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar kalau Tuhan sudah katakan kepada kita bersiap sekarang, artinya jangan pernah kita menunda-nunda apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Kalau Tuhan sudah katakan bersiap sekarang, artinya jangan pernah saudara, bahkan saya, untuk kita katakan, Tuhan saya belum siap, saya harus inilah, saya harus itulah. Tidak Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dari Yosua, ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan menyuruh Yosua untuk bersiap sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Yang pasti Yosua, dia merasa kebingungan, dia merasa kaget, dia merasa takut. Dia tidak tahu caranya harus berbuat apa, bagaimana dia harus membawa bangsa Israel yang sebegitu besar banyaknya. Tetapi kita belajar, Yosua dia tetap berada panggilan Tuhan. Yosua dia tidak mundur, dia justru berani mengambil keputusan untuk apa? Untuk mengikuti apa yang menjadi mandat dan perintah Tuhan. Membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai kepada tanah perjanjian. Kenapa? Karena Yosua percaya bahwa Tuhan yang bersemayam yang akan memimpin setiap langkah hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu pula kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah memilih, ketika Tuhan sudah memanggil kita, ketika Tuhan sudah menetapkan kita, dan kita katakan, saya bersiap, saya bersedia Tuhan. Kita akan melihat, mulai saat itu, urapan kuasa Roh Kudus akan bersemayam, akan menuntun kita, akan membimbing kita. Dalam apa? Dalam melanjutkan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan di dalam dunia ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, yang pasti Tuhan sudah memilih, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah menetapkan kita untuk apa? Untuk kita melanjutkan, meneruskan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan di dalam dunia ini, dan harus kita kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sedang merencanakan, menyusun, mempersiapkan apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan ayat 7, hanya ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau layak akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, kita belajar bagaimana Tuhan dia berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan sebanyak 4 kali di ayat 6 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 7 kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 kuatkan dan teguhkanlah. Bahkan ayat 18 hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya apa? Artinya ketika Yosua membawa bangsa Israel, ketika Yosua memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, akan ada begitu banyak tantangan, akan ada begitu banyak cobaan, akan ada begitu banyak rintangan yang akan Yosua dan bangsa Israel hadapi dan alami.
Yosua diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa? Karena Yosua diingatkan Tuhan, selama ia memimpin, selama ia membawa bangsa Israel, Yosua harus tetap kuat, harus tetap sabar, harus tetap bertahan, harus tetap setia dalam menghadapi bangsa yang seringkali pemberontak, bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya bahwa Yosua diingatkan Tuhan bahwa Yosua dia harus tetap berdiri teguh, dia harus fokus, dia harus bertahan untuk tidak menyerah dalam membawa dan memimpin bangsa Israel yang sebegitu banyaknya. Bapak Ibu yang terkasih, sama halnya dengan kehidupan kita orang percaya. Ketika saudara dan saya berada dalam panggilan Tuhan, yaitu melanjutkan, meneruskan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan dalam dunia ini, kita juga sama halnya akan diperhadapkan dengan berbagai keadaan, tantangan, cobaan, rintangan. Dalam kita meneruskan visi dan misinya Tuhan, akan ada begitu banyak penolakan. Kita melihat bagaimana peristiwa yang terjadi. Ketika kita akan meneruskan visi, ketika kita melanjutkan dan meneruskan visinya Tuhan di dalam dunia ini, kita akan ada begitu banyak hal yang akan kita alami. Penolakan, difitnah, dianiaya. Bahkan kita melihat kejadian yang terjadi, bagaimana anak-anak Tuhan mereka mengalami hal yang seperti ini. Sama halnya dengan Yosua, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi. Artinya bahwa tidak mudah, tidak gampang ketika kita hidup dalam panggilan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bahkan ayat 7 berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, dengan cara apa? Dengan cara bertindak hati-hati. Artinya apa? Artinya dalam kita meneruskan dan melanjutkan apa yang menjadi visinya Tuhan dalam dunia ini. Ketika kita bertindak hati-hati, artinya setiap kita melangkah, haruslah kita melangkah dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Ketika kita meneruskan, melanjutkan apa yang menjadi visinya Tuhan dalam dunia ini, artinya kita bertindak hati-hati. Dalam hal ini, jangan pernah kita salah mengambil keputusan. Ketika kita meneruskan, melanjutkan apa yang menjadi visinya Tuhan dalam dunia ini, ketika kita bertindak hati-hati, artinya jangan pernah kita memakai kemampuan kita sendiri. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita, tetap andalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun yang kita alami. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, selain bertindak hati-hati, dikatakan di sana, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Yang kedua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Artinya, dalam kita meneruskan, melanjutkan apa yang menjadi visinya Tuhan di dalam dunia ini, agar supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, artinya dalam kita meneruskan dan melanjutkan apa yang menjadi visinya Tuhan dalam dunia ini. Jangan kita terpengaruh dengan arus dunia. Sehingga apa? Sehingga kita juga ikut terjebak dalam dosa. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah bagaimana kita tetap berdiri kokoh, tetap berdiri teguh dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang ketiga, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang ketiga, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Artinya, dalam kita melanjutkan apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi Tuhan di dalam dunia ini. Yang ketiga, jadikan firman Tuhan sebagai dasar yang paling utama dalam kita melangkah. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita mampu mengatasi segala keadaan apapun. Karena firman Tuhan, kita diingatkan dan disedarkan untuk tetap pada jalur dan jalannya Tuhan. Bahkan pujian mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhan berfirman, Tuhan mengajarkan kepada kita, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, artinya dialah firman Tuhan yang bekerja dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita bertindak hati-hati. Untuk apa? Untuk kita melanjutkan dan meneruskan apa yang menjadi visi dan misinya Tuhan dalam hidup. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini kita diingatkan kembali, saudara dan saya. Kalau Yosua, dia memiliki visi dan misi adalah membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kalau misi kita di dalam dunia ini adalah menjadi saksi, melayani, menjadi berkat, hidup dalam pengenalan akan Kristus, hidup dalam kasih terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang sekitar kita, terhadap sesama kita, atau siapapun yang kita temui. Tuhan sudah memilih dan memanggil kita untuk apa? Untuk kita meneruskan visi dan misinya Tuhan ke dalam dunia ini. Ketika kita berada dalam panggilan Tuhan, banyak hal yang akan kita lewati, banyak hal yang akan kita alami. Tetapi percayalah kepada janji Tuhan yang difirmankan kepada Yosua. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu dikuberikan kepada kamu, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai Efrat, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang itu sampai ke laut besar. Sampai sebelum matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap saat, setiap waktu. Ketika kita ada dalam panggilan Tuhan untuk meneruskan, melanjutkan apa yang menjadi visinya Tuhan, justru Roh Kudus akan terus mampukan untuk apa? Untuk kita mampu dan sanggup melewati. Percayalah kepada janji Tuhan. Percayalah kalau Tuhan sudah menetapkan, sudah memilih kita, sudah memanggil kita. Firman Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita melangkah sendiri. Tetapi Roh Kudus yang dalam hati kita akan menyertai, akan membimbing, akan menuntun kita, memimpin kita, menguatkan kita, menasihati kita, mengingatkan kita, mengajar kita, dan juga memberikan kita kuasa untuk kita mampu melewati setiap keadaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Tuhan sudah menetapkan kita untuk kita melanjutkan, meneruskan apa yang menjadi visi dan misinya. Walaupun tidak mudah, tidak gampang untuk kita meneruskan apa yang menjadi visinya Tuhan. Banyak hal yang akan kita, tetapi percaya terhadap janji Tuhan. Percaya kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita melangkah sendiri. Justru Tuhan selalu ada setiap waktu, setiap saat. Mata Tuhan selalu mengawasi. Mata Tuhan selalu tidak pernah terpejam 1 kali 24 jam. Mata Tuhan selalu mengawasi dan melihat kita. Asal kita tetap berjuang, asalkan kita tetap bertindak hati-hati, asalkan kita tidak menyimpang ke kanan dan kiri, asalkan kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga perjalanan kita selalu berhasil. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.